Bahasa Indonesia, penulisan kata oleh kelompok 2. Bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan seharusnya kita menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Selain itu, menggunakan bahasa Indonesia harus dengan baik dan benar, bukan dicampur adukan dengan bahasa daerah, bahasa asing, dan bahasa gaul. Dalam hal ini, media berpengaruh kuat kepada masyarakat dalam berbahasa. Tetapi pada kenyataannya, media justru menampilkan atau menulis berita yang cenderung menggunakan bahasa Indonesia dicampur bahasa gaul bahkan bahasa asing. Penulisan kata dan pemakaian bahasa Indonesia semakin hari semakin kacau. Dan belum ada lembaga pemerintahan dan masyarakat yang memberikan perhatian terhadap masalah ini. Apabila penulisan kata dan penggunaan bahasa Indonesia kian hari terus tergeser oleh bahasa asing atau bahasa daerah, maka posisi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional akan terlupakan oleh masyarakat Indonesia. Mengapa terjadi hal seperti itu? Hal seperti itu terjadi karena masyarakat tidak tahu bagaimana penulisan kata yang tepat, serta mereka tidak tahu apa penggunaan kata dasar dan ini. Penulisan kata terdiri dari dua kata, yaitu penulisan dan kata. Penulisan adalah proses, cara perbuatan menulis atau menulis, sedangkan kata adalah unsur bahasa yang diucapkan atau dituliskan yang merupakan perwujudan kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa. Dari pengertian perkataan di atas dapat disimpulkan bahwa penulisan adalah proses atau cara menulis yang mempertimbangkan umur bahasa yang diucapkan atau dituliskan sebagai wujud kesatuan perasaan dan pikiran yang dapat digunakan dalam berbahasa sesuai ejaan yang disempurnakan. Pertama, kata dasar. Kalimat yang dibentuk oleh kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Contoh, ibu percaya bahwa engkau tahu kantor pajak penuh sesak. Buku itu sangat tebal. 2. Kata turunan. Kata turunan dibentuk dengan menambahkan imbuhan awalan atau akhiran. Pada kata dasarnya, penulisan ditulis serangkaian dan kata dasarnya. Contoh, tali itu bergetar. Usaha itu perlu dikelola. Ia menengok ke kiri. Adik bermain di rumah. Jika bentuk dasar berupa gabungan kata, maka awalan atau akhiran ditulis serangkai dengan kata yang langsung mengikuti atau mendahulunya. Contoh, mereka bertepuk tangan. Kalimat itu garis bawahi. Sebarluaskan berita itu. Jika bentuk dasar yang berupa gabungan kata mendapat awalan dan akhiran sekaligus, unsur gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh, menggaris bawahi, menyebarluaskan, dilipat gandakan, penghancur leburan. Jika salah satu unsur gabungan kata hanya dipakai dalam kombinasi, maka gabungan kata itu ditulis serangkai. Contoh, adipati, aerodinamika, antar kota, anumerta, audiogram, bikarbonat, biokimia, catur tunggal, dasawarsa, dekameter, demorisalisasi, wiwarna, dan sebagainya. Jika bentuk terikat diikuti oleh kata yang huruf awalnya adalah huruf kapital, maka di antara kedua unsur itu harus dituliskan tanda hubung seperti ini. Contoh, non-Indonesia, pan-Afrikanisme. Jika kata maha sebagai unsur gabungan diikuti kata esa, kata yang bukan kata dasar, maka gabungan itu ditulis terpisah. Contoh, mudah-mudahan Tuhan yang Maha Esa melindungi kita. Kata ulang. Bentuk kata ulang yang ditulis berulang harus menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak-anak, buku-buku, kuda-kuda, mata-mata, hati-hati, undang-undang, biri-biri, kupu-kupu, kura-kura, laba-laba, sia-sia, gerak-gerik, hura-hura, dan sebagainya. 4. Gabungan kata. Gabungan kata yang lazim disebut kata majemuk, termasuk istilah khusus unsur-unsurnya ditulis terpisah. Contoh, duta besar, kambing hitam, kereta api cepat luar biasa, dan sebagainya. Gabungan kata termasuk istilah khusus
yang mungkin menimbulkan kesalahan pengertian dapat ditulis dengan tanda hubung untuk menegaskan pertalian unsur yang bersangkutan. Misalnya, alat pandang dengar, anak istri saya, buku sejarah baru, mesin hitung tangan, ibu bapak kami, watt jam, orang tua muda. Gabungan kata berikut ditulis serangkai. Contoh, ada kalanya, alhamdulillah, astagfirullah, bagaimana, barangkali, bila mana, dan sebagainya. 5. Kata ganti. Kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya. Kata gantiku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, apa yang kumiliki boleh kau ambil. Bukuku, bukumu, dan bukunya tersimpan di perpustakaan. 6. Kata depan. Kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah jika diikuti oleh kata benda atau tempat. Contoh, kain itu terletak di dalam lemari. Bermalam sajalah di sini. Di mana Siti sekarang? Mereka ada di rumah. Ia ikut terjun di tengah kancah perjuangan, dan seterusnya. Kata depan di, ke, dari ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya karena sudah baku penggunaannya sehari-hari. Contoh, si Amin lebih tua daripada si Ahmad. Kami percaya sepenuhnya kepadanya. Kesampingkan saja persoalan yang tidak penting itu. Ia masuk lalu keluar lagi. Surat perintah itu dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 11 Maret 1966 dan seterusnya. 7. Kata si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contoh, harimau itu marah sekali kepada sang kancil. Surat itu dikirimkan kembali kepada si pengirim. 8. Partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, bacalah buku itu baik-baik. Apakah yang tersirat dalam surat itu? Dan sebagainya. Partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Contoh, adapun dimakannya ia tetap kurus. Hendak pulang pun sudah tak ada kendaraan. Jangankan 2 kali, 1 kali pun engkau belum pernah datang ke rumahku. Partikel pun ditulis serangkai dalam kelompok kata yang lazim dianggap padu. Misalnya, adapun, andaipun, ataupun, bagaimanapun. Contoh, adapun. Adapun sebab-sebabnya belum diketahui. Bagaimanapun juga akan dicobanya menyelesaikan tugas itu. Baik mahasiswa maupun mahasiswi ikut berdemonstrasi. Sekalipun belum memuaskan, hasil pekerjaannya dapat dijadikan pegangan. Partikel per yang berarti mulai, demi, dan tiap ditulis terpisah dari bagian kalimat yang mendahului atau mengikutinya. Contoh, pegawai negeri mendapat kenaikan gaji per 1 April. Singkatan dan akronim. Singkatan ialah bentuk yang dipendekkan yang terdiri atas 1 huruf atau lebih. Singkatan nama orang, nama gelar, sapaan, jabatan atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contoh, AS Kristina. Singkatan nama resmi lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, badan atau organisasi, serta nama dokumentasi resmi yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. Contoh, DPR, Dewan Perwakilan Rakyat, PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia, GBHN, garis-garis besar haluan negara, PT, Perseroan Terbatas, KTP, Kartu Tanda Penduduk. Singkatan umum yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti 1 tanda titik. Contoh lain, DSB dan sebagainya, DST dan seterusnya, HLM halaman, SDA sama dengan atas.
Singkatan umum yang terdiri atas dua huruf di mana setiap huruf diikuti tanda titik. Contoh, AN atas nama, DA dengan alamat, UB untuk beliau. Lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Contoh, Cu, suprum, TNT, trinitrotulen, cm, sentimeter, kVA, kilovolt ampere, L, liter, kg, kilogram, Rp, 5.000 rupiah. Akronim. Akronim adalah bentuk yang diperpendekkan menjadi sebuah kata atau istilah. Akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf awalnya huruf kapital. Contoh, AKABRI, Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Bappenas, Badan Perencanaan Pembangunan. Nasional, IWAPI Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia. KOWANI, Kongres Wanita Indonesia. SESPA, Sekolah Staf Pimpinan Administrasi. Dan masih banyak lagi. Akronim yang bukan nama diri yang berupa gabungan huruf, suku kata, ataupun gabungan huruf dan kata dari deret kata seluruhnya ditulis dengan huruf kecil. Contoh, pemilu, pemilihan umum, radar, radio detecting and ranging, rapim, rapat pimpinan, rudal, peluru kendali, tilang, bukti pelanggaran. Syarat-syarat pembentukan akronim. 1. Jumlah suku kata akronim jangan melebihi jumlah suku kata yang lazim pada kata Indonesia. 2. Akronim dibentuk dengan mengindahkan keserasian kombinasi vokal. Angka dan lambang bilangan. Angka dipakai untuk menyatakan lambang bilangan atau nomor. Di dalam penulisan ada dua jenis yang digunakan, yaitu angka Arab dan angka Romawi. Angka digunakan untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan isi, satuan waktu, nilai uang, dan kuantitas. Tanda titik di sini merupakan tanda desimal. Angka lazim dipakai untuk melambangkan nomor jalan, rumah, apartemen, atau kamar pada alamat. Contoh, Jalan Tanah Abang 1 nomor 15. Digunakan untuk penomoran bagian karangan, kitab undang-undang dan ayat kitab suci. Contoh, bab 10 pasal 5 halaman 252, surah Yasin ayat ke-9. Penulisan lambang bilangan dengan huruf dilakukan sebagai berikut. Bilangan utuh, contoh 12, 22, 222. Bilangan pecahan, contoh setengah, 3/4, 1/4, 1/16, 32/3, 1/100, 1%, 1,2. Penulisan lambang bilangan tingkat dilakukan dengan menggunakan angka Romawi atau angka Arab. Contoh, Paku Buwono X pada awal abad 22. Dalam kehidupan abad ke-20 ini, lihat bab 2 dan seterusnya. Penulisan lambang bilangan yang mendapat akhiran an mengikuti cara yang berikut. Tahun 50-an, uang 5.000-an, 5 uang 1.000-an. Lambang bilangan yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata ditulis dengan huruf, kecuali jika beberapa lambang bilangan dipakai secara berurutan seperti dalam perincian dan pemaparan. Contoh, Amir menonton drama itu sampai 3 kali. Ayah memesan 300 ekor ayam. Di antara 72 anggota yang hadir, 52 orang setuju, 15 orang tidak setuju, dan 5 orang tidak memberikan suara. Lambang bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Jika perlu, susunan kalimat diubah sehingga bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata tidak dapat terdapat pada awal kalimat. Contoh, 15 orang tewas dalam kecelakaan itu, bukan 15 orang tewas dalam kecelakaan itu. Angka yang menunjukkan bilangan utuh secara besar dapat dieja. Misalnya, perusahaan itu baru saja mendapatkan pinjaman 250 juta rupiah.
Bilangan tidak perlu ditulis dengan angka dan huruf sekaligus dalam teks, kecuali di dalam dokumen resmi seperti akta dan kwitansi. Misalnya, kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. Bukan, kantor kami mempunyai 20 orang pegawai. Di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Bukan, di lemari itu tersimpan 805 buku dan majalah. Jika bilangan dilambangkan dengan angka dan huruf, penulisannya harus tepat. Contoh, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp999,75. Bukan, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp999,75. Sekian dan terima kasih materi yang kami paparkan yaitu kelompok 2. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.